Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk program keahliannya pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan kuis menggunakan Quizizz sebagai tugas UTS untuk mata kuliah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Fandi Surya Wirawan, yang kedua ada Ilham Zaini Rahman, dan yang ketiga ada Muhammad Ardiansyah. Oke, yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan Quizizz. Sebelumnya apa itu Quizizz? Quizizz adalah platform pembuatan soal online yang gratis atau free yang bisa Bapak Ibu gunakan baik untuk pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, Quizizz ini sangat berguna untuk Bapak Ibu dalam membuat soal, kuis, asesmen, dan juga refleksi. Nah, untuk kelebihannya sendiri, Quizizz ini dapat mempermudah dalam pembuatan soal, sistem poin dan ranking yang ada di dalamnya, terus untuk statistik pengerjaan oleh peserta didik, serta gambaran dan audio yang menarik untuk peserta didik dalam mengerjakan kuis tersebut. Oke, sebelumnya ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu untuk pembuatan soal di Quizizz ini. Yang pertama yaitu bisa menggunakan laptop, PC, atau smartphone. Nah, di sini saya menggunakan laptop untuk pembuatan Quizizz-nya. Dan pastikan juga jaringan internet itu terkoneksi. Dan yang ketiga yaitu harus mempunyai akun Google untuk login dan daftar nantinya. Oke, berikutnya langsung saja kita mulai bagaimana pembuatan soal di Quizizz. Pertama, kita ketik dulu di sini di pencarian Google-nya yaitu Quizizz. Atau Bapak Ibu bisa langsung saja klik link yang ada pada deskripsi di bawah pada video ini. Nah, setelah itu kita pilih yang ada di bagian atas ini. Langsung saja ini kita klik. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Tampilan awal pada laman Quizizz. Setelah itu kita bisa langsung login atau daftar. Nah, untuk login sendiri tampilannya seperti ini. Kita bisa menggunakan akun Google, Facebook, dan yang lainnya. Nah, kalau belum mempunyai akun, kita bisa daftar terlebih dahulu. Langsung saja, di sini kita daftar menggunakan akun Google. Nah, setelah kita klik yang tadi, memilih akun Google tadi, di sini kita memilih akun mana yang ingin kita gunakan untuk Quizizz tersebut. Langsung saja kita klik. Nah, ketika mendaftar, tampilannya seperti ini. Kita bisa memilih di sini untuk school, work, atau personal use. Di sini kita pilih yang school. Lalu kita pilih di sini kita sebagai apa. Kita pilih yang teacher. Kita di sini juga bisa memilih untuk akses kelasnya kita bisa menggunakan apa saja. Di sini kita memilih untuk yang ini. Nah, jadi ketika kita sudah login dan sudah masuk, inilah tampilan awalnya. Dan di sini kita bisa memilih subjeknya untuk pelajaran apa aja.
Jika tidak ada di sini, kita bisa pilih yang lainnya di sini, older. Nah, agar lebih mempermudah Bapak Ibu dalam membuat soal kuis pada kuisis ini, kita bisa mengubah bahasanya terlebih dahulu menjadi bahasa Indonesia, yaitu kita di sini di pojok sebelah kiri, di sini ada setting, kita klik yang setting. Nah, terus kita bisa scroll ke bawah, di sini ada language. Kita bisa pilih di sini language-nya kita ganti ke dalam bahasa Indonesia. Kita cari dulu di sini bahasa Indonesia. Nah, ini setelah itu kita klik. Nah, ketika kita sudah klik, kita simpan perubahannya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia agar Bapak Ibu lebih mudah dalam membuat soal-soal di kuisis ini. Nah, setelah itu kita bisa kembali. Nah, tampilannya sekarang sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia. Di sini Bapak Ibu bisa mulai membuat soal-soal di kuisis ini. Oke, setelah Bapak Ibu tahu tentang Quizizz dan sudah membuat akun di Quizizz, maka kita akan sekarang membuat soal di Quizizz. Kita akan mencontohkan 3 jenis soal Quizizz melalui video tutorial ini. Oke, Bapak Ibu silakan bisa lihat di kiri layar Bapak Ibu. Nah, ada tanda buat warna ungu. Boleh Bapak Ibu silakan klik buat. Kemudian, nah Bapak Ibu akan diberikan pilihan apa yang ingin Anda buat. Ada kuis dan kemudian ada presentasi. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba untuk membuat kuis. Nah, ada beberapa pilihan juga, ada buat dari awal, hasil dari teks, unggah dokumen, ubah link jadi kuis. Nah, karena kita akan membuat dari awal, maka boleh diklik buat dari awal. Nah, oke, Bapak Ibu, inilah tampilan Bapak Ibu ketika ingin membuat kuis di Quizizz. Di sebelah kiri itu ada seperti slide. Nah, ini menandakan bahwa seberapa banyak Bapak Ibu telah membuat kuis atau telah membuat soalnya. Kemudian di sini di atas pilihan ganda. Nah, ini adalah tools untuk Bapak Ibu bisa merubah jenis soal yang ingin Bapak Ibu buat. Di sini ada beberapa soal, ada beberapa jenis soal, mohon maaf. Ada pilihan ganda, isi bagian yang kosong, susun ulang, dan lain sebagainya. Untuk tanda petir, kenapa ada tanda petir ini? Jadi, tanda petir ini itu adalah jenis soal yang hanya bisa diakses oleh akun yang berbayar atau akun yang sudah pro. Maka dari itu, karena kita tadi membuat akun yang free atau yang gratis, maka hanya ada Bapak Ibu bisa memilih yang tidak ada tanda petirnya. Oke, selanjutnya untuk kita akan berlatih tentang pembuatan soalnya yang berjenis pilihan ganda. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Ketik pertanyaan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaan pada bagian ini. Oke, kita coba untuk mengetik pertanyaannya. Nah, kita akan membuat contoh soal
tentang Pancasila dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 1 SD. Oke, boleh kita langsung saja membuat pertanyaan. Oke, kita sudah membuat soal tentang susunlah kata-kata di bawah ini menjadi Pancasila sila pertama. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di bawah ini adalah pilihan opsi jawaban yang Bapak Ibu akan berikan kepada murid. Bapak Ibu bisa menambahkan dengan cara klik tambah pada area di sini, klik plus, atau bisa Bapak Ibu untuk mengurangi pilihan jawaban dengan cara klik tanda ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat 4 opsi jawaban dari soal yang pertama. Oke. Kanan. H. Yang Esa. Oke, opsi B kita opsi C kanan. Oke, opsi D setelah Bapak Ibu selesai dengan opsi jawabannya, maka Bapak Ibu di sini bisa memberikan mana opsi jawaban yang benar atau menandai jawaban yang benar. Nah, di sini soalnya susunlah kata-kata di bawah ini menjadi Pancasila sila pertama. Lalu kita akan menandai mana jawaban yang benar dengan cara klik pada jawaban yang benar. Klik tanda checklist atau tanda benar pada jawaban yang benar. Oke, karena di sini jawaban yang benar adalah opsi B, maka ini adalah jawaban yang benar. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu di sini bisa mengatur atau bisa memberikan poin dan durasi setiap pengerjaan soalnya. Dengan cara Bapak Ibu bisa dilihat di atas ini, di pojok kanan atas Bapak Ibu, ini ada 1 poin. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan dari 1 sampai 20 poin. Boleh, kita akan memberikan 10 poin untuk jawaban yang benar. Kemudian durasinya 30 detik. Oke, 30 detik sudah cukup untuk durasi pengerjaan soal ini. Oke. Nah, oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu telah selesai untuk membuat 1 soal pilihan ganda. Nah, selanjutnya akan diterangkan tentang bagaimana cara membuat soal yang berbentuk uraian singkat atau isian singkat.
Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagaimana cara untuk membuat soal uraian singkat. Pertama-tama, Bapak Ibu, silahkan untuk mengklik tanda panah di sebelah kiri layar Bapak Ibu sekalian. Klik. Kemudian, Bapak Ibu akan diberikan pilihan tentang jenis-jenis atau tipe soal. Kita akan pilih isi bagian yang kosong. Oke. Nah, seperti biasa, di sini tempat untuk Bapak Ibu bisa menuliskan soalnya. Kemudian di bawah adalah klik atau mengetik jawaban atas pertanyaan yang Bapak Ibu buat. Oke, selanjutnya kita akan coba tuliskan soal di quizzes ini. Oke, pilih titik-titik di bawah ini, kemanusiaan yang titik-titik dan beradab. Oke, bisa kita ketik jawaban adil. Nah, maka akan ada 4 kotak yang harus diisi oleh oleh peserta didik dalam menjawab soal ini. Nah, di sini juga ada pengaturan mau pakai kotak terpisah atau tanpa kotak pemisah, kemudian petunjuk jawabannya. Ini sila kedua. Kemudian setelah Bapak Ibu sudah selesai tentang isi pengaturan isiannya, boleh Bapak Ibu klik simpan. Dan Bapak Ibu juga bisa mengatur poin yang akan diberikan dan durasi dalam pengerjaan soal ini. Nah, kita akan memberikan poin 10 sebagai contoh. Nah, setelah Bapak Ibu mengatur poin dan durasinya, maka selesai sudah tentang pembuatan soal yang berjenis isi bagian yang kosong atau uraian singkat. Selanjutnya, Bapak Ibu akan belajar mengenai bagaimana pembuatan soal yang berjenis uraian panjang atau esai. Baik, untuk contoh soal nomor 3, kita akan mencoba untuk membuat soal yang berbentuk esai. Baik, seperti biasa, kita menambah soal dengan mengklik tanda tambah atau plus pada soal di sebelah kiri layar Bapak Ibu. Nah, ini nih, logo tambahnya. Kemudian, Bapak Ibu bisa memilih tipe soal terbuka terakhir. Nah, ini pertama kita klik. Yang ini, kemudian kita klik. Nah, pada tampilan di sini, jendela ini, di sini ada tampilan pilihan jawaban menggambar, terbuka terakhir, jawaban video, atau jawaban audio. Nah, untuk sekarang kita akan memilih tipe soalnya, yaitu terbuka terakhir atau open-ended question. Untuk membuat soal tipe uraian. Nah, ini merupakan tampilan ketika Bapak Ibu memilih soal tipe uraian. Di sini, Bapak Ibu bisa menuliskan soal di sini. Contoh, berikan contoh perilaku yang
mencerminkan sila pertama adalah Nah, Bapak Ibu bisa mengatur poin dan durasi pengerjaan dari soal tersebut pada pojok kanan atas. Sini kita bisa memilih poinnya. Contoh, untuk soal nomor 3 kita akan berikan 10 poin. Durasinya bisa kita atur sesuai dengan kemampuan siswa. Kayak di sini saya menyimpan standarnya sebagai standar pengerjaannya yaitu 2 menit aja. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang kita sudah membuat tiga soal dengan 3 tipe berbeda di kuisis. Setelah selesai membuat soal, Bapak Ibu disarankan untuk memberikan nama judul untuk soal yang dibuat dengan cara Bapak Ibu bisa melihat di pojok atas kiri, klik kuis belum ada judul. Di sini, pojok kiri atas. Nah, kemudian kita bisa mengaturnya. Dalam pengaturan ini, Bapak Ibu bisa mengisi nama kuisnya. Contoh, kuis Pancasila atau kewarganegaraan. Kemudian kita bisa memilih mata pelajarannya. Contoh kita pembelajaran sejarah aja. Nah, ini pilih kelas. Pada pilih kelas di sini, kita contoh kelas 1. Nah, bahasanya pakai bahasa Indonesia. Kemudian di sini visibilitasnya kita memilih publik agar dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian di jendela sebelah kanan ada tombol plus untuk bisa menggambar logo atau gambar file untuk sebagai identitas dari kuis tersebut. Kita klik, kemudian kita bisa mengunggah dari perangkat atau bisa mencarinya langsung dari internet. Contoh, kita langsung menggunakan dari internet dengan mencari logo Pancasila. Enter. Nah, pada gambar dari internet tersebut kita bisa memilih salah satunya untuk bisa menjadi sebagai satu icon atau logo dari kuis kita tersebut. Kita klik. Nah, kemudian setelah terupload secara otomatis, kita klik tombol simpan. Nah, setelah semua pengaturan dan soal selesai dibuat, Bapak Ibu bisa klik publikasikan kuis di pojok kanan atas untuk menyimpan kuis yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini nih. Nah, saat ini Bapak Ibu telah berhasil untuk membuat soal di kuisis. Selanjutnya, kita akan bersama-sama untuk memberikan share kuis ini kepada peserta didik sebagai tugas atau pekerjaan rumah mereka. Ini merupakan tampilan kuis yang sudah dikerjakan. Bapak Ibu, agar soal yang telah dibuat menjadi tugas atau pekerjaan rumah bagi peserta didik, Bapak Ibu bisa mengklik jadikan PR di button yang berwarna ungu. Pada button di sini ada mainkan kuis langsung, ada jadikan PR, dan mode kertas. Nah, kita mengklik yang tombol jadikan PR. Nah, kemudian pada tampilan ini, Bapak Ibu bisa mengatur tugas di sini dari mulai mengatur, menetapkan mulai aktivitas, batas waktu pengerjaan, dan lain-lain. Oke. Sini kita bisa mengklik tetapkan waktu mulai aktivitas. Sini kita bisa mengatur kita mengerjakan siswa mengerjakan tugasnya mulai hari apa. Contoh hari Senin tanggal 13. Nah, di sini secara otomatis akan tertera bahwa siswa akan bisa membuka kuis ini di besok hari di jam 9 malam. Nah, kemudian upaya peserta. Di sini pilihannya berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini. Jika kuisnya sudah terisi 1 kali, maka kita bisa hanya untuk memerlukan aja.
bisa tinggal diklik pilihannya. Tapi untuk awalnya kita pilih default aja. Kemudian batas waktu pengerjaan tugasnya. Nah, di sini penugasan akan ditutup pada. Di sini kita bisa mengaturnya. Contoh, kita bisa mengaturnya pada hari pengerjaannya hari Selasa jam 9 malam juga. Kemudian, untuk membagikan soal ini menjadi tugas kepada peserta didik, Bapak Ibu klik button tugaskan yang berwarna ungu di bawahnya. Setelah kita sudah mengatur penugasannya, kita klik tugaskan. Baik Bapak Ibu, berikut ini merupakan jendela pengaturan untuk tugas dalam kuisis. Nah, setelah kita mengatur pengaturan tadi pada kuis tersebut, kita bisa selanjutnya Bapak Ibu bisa mengklik tombol salin yang tertera pada URL ini. Kita klik salin. Terus untuk membagikan kuis atau tugas kepada peserta didik. Nah, link yang sudah kita salin ini kita bisa bagikan ke grup WhatsApp kelas dengan cara dipaste atau ditempel ke grup yang nantinya kita kerjakan oleh peserta didik. Contohnya kita akan klik salin, kemudian kita ke grup WhatsApp dan kemudian kita paste. Nah, selanjutnya link kuisis tadi ini akan masuk secara otomatis ke peserta didik yang nantinya ketika mereka mengklik link ini, mereka akan bisa mengerjakan sesuai dengan waktu yang kita berikan pada pengaturan tadi. Baik, demikian tutorial pembuatan kuis menggunakan kuisis. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.